Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Kristus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau agar kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi Tuhan berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Kristus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepadanya, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Kristus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain, Kristus berkata, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita bersama akan merenungkan di minggu biasa ke-13 tahun C ini, yaitu tentu kaitannya dengan sabda Tuhan yang kita dengar khusus dari Injil Lukas. Dalam kisah tadi diceritakan bahwa Kristus mengadakan perjalanan dengan para muridnya. Lalu ada orang yang mau mengikutinya yang berkata kepada Kristus. Tercatat ada 3 orang yang berkata kepada Tuhan demikian. Yang pertama mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yang kedua mengatakan, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Yang ketiga kemudian mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau, tapi izinkan aku pamitan." Saudara-saudari, dalam kisah tadi Kristus juga menanggapi ketika ada orang-orang yang mau mengikutinya. Kristus tadi menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia artinya bahwa manusia yang fana dan sementara di dunia ini. Arti yang lain yaitu anak manusia bahwa Kristus itu merasakan dirinya lemah, rapuh. Mungkin dalam arti sabda tadi dapat diartikan bahwa ia kalah dengan rubah dan burung yang punya tempat berlindung atau berteduh terhadap cuaca dan ancaman. Sedangkan Kristus tidak punya tempat berlindung. Ia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ia pengembara.
Bahkan ia ditolak dan juga dimusuhi. Seperti kisah awal tadi, ia dimusuhi orang-orang Samaria. Maka ketika dikatakan bahwa Kristus itu tidak punya tempat untuk berlindung atau berteduh terhadap ancaman, di sini juga menggambarkan bahwasanya dalam kisah tadi, Kristus pun ketika berjalan bersama para murid ke desa orang Samaria, ia ditolak. Karena antara orang Samaria dan Yahudi itu bermusuhan satu sama lain. Ada sebuah sejarah yang panjang kenapa mereka kemudian itu bermusuhan antara Yahudi dan Samaria. Saudara-saudari sekalian, Kristus menempuh jalan yang tidak aman dalam hidupnya. Demikian pula kemudian ketika para murid itu menjadi pengikutnya, para murid pun kemudian juga ditolak oleh dunia. Dunia adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Lalu mengikuti Kristus berarti juga menempuh jalan yang tidak aman secara duniawi. Dalam percakapan di Injil Lukas tadi, orang kedua mengatakan demikian, bahwasanya orang ini sesungguhnya tidak menolak ajakan Kristus untuk mengikutinya, namun kemudian ia seperti memiliki syarat, ia mau menunaikan kewajiban, yaitu menguburkan ayahnya. Inilah kewajiban utama anak yang menghormati orang tuanya. Akan tetapi Kristus menanggapi dengan yang lain ketika orang kedua itu mengatakan bahwa dia akan menguburkan ayahnya. Dikatakan demikian, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nampaknya ini berlawanan dengan ajaran moral dan kehidupan orang Israel pada waktu itu, bahwasanya menjadi wajar dan kewajiban bahwa seorang anak itu menguburkan ayahnya. Tetapi kesan ini akan hilang bila direnungkan bagian yang kedua dari kata-kata Tuhan tadi ketika ia mengatakan, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Di sini dapat diartikan, bila orang mau ikut Kristus harus memusatkan kepada kerajaan Allah, maka urusan dunia menjadi nomor dua. Yang utama dan pertama adalah Kristus, yaitu kerajaan Allah. Seorang pengikut Kristus sejati harus memilih yang utama. Bukan berarti putus hubungan dengan orang tua, tapi orang harus sadar bahwa akibat mengikuti Kristus, hubungan itu dapat putus. Ini nyata terjadi juga. Ketika orang mau ikut Kristus, hubungan dengan orang tua kemudian putus. Ada kisah nyata juga seperti itu. Orang tua tidak mau menerima bahwa anaknya itu kemudian menjadi Katolik, anaknya itu menerima Kristus dalam hidupnya. Dan itu pun terjadi. Sabda itu nyata. Saudara-saudari, Kristus melalui sabda tadi dapat dimaknai juga bahwa ia menolak yang namanya penundaan. Orang yang mau ikut Kristus harus taat tanpa menunda-nunda. Kristus beda dengan Elia dalam bacaan yang pertama tadi. Ketika Elia itu mengizinkan Elisa pamit dengan orang tuanya sebelum Elisa ikut Elia. Akan tetapi Kristus lain. Kristus itu bukan nabi. Ia jauh melampaui nabi. Kemudian tadi kita juga mendengar ada kata-kata pamitan dulu, ingin pamitan dulu dengan keluarga. Dari sini kita dapat memaknai bahwa orang yang mau ikut Kristus, yaitu memberikan kerajaan Allah, harus konsisten, bahkan melampaui hubungan keluarga. Keluarga menjadi nomor sekian. Yang utama dan pertama adalah Allah, yaitu Kristus sendiri. Lalu di bagian akhir Injil Lukas tadi, kita mendengar sabda demikian, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ibaratnya orang yang membajak itu harus kuat dan tanpa henti memperhatikan alur bajaknya agar lurus.
bila ia menoleh ke belakang, alurnya tidak karuan, mungkin akan merusak sawah atau ladang yang sedang dibajak. Ya. Tentunya pada waktu itu ketika orang membajak itu menggunakan hewan. Kalau sekarang memakai traktor lebih mudah, tapi kalau zaman dulu masih memakai hewan. Kalau di sini memakai sapi atau kerbau, maka orang harus fokus terus melihat ke depan supaya alur bajaknya itu rapi. Dan ketika orang kemudian menoleh ke belakang, dikhawatirkan kemudian sudah kacau balau alur yang dibuat, sehingga tentu saja akan menyulitkan ketika orang mau menanam. Itu ibaratnya bahwasanya kalau orang mau ikut Kristus harus melihat ke depan, harus fokus, harus tahu mana yang utama, dan berusaha meninggalkan hal-hal lain yang menghalangi orang untuk ikut Kristus. Saudara-saudari sekalian, sekali lagi bahwa orang harus fokus, tidak merepotkan diri dengan hal-hal yang menghalangi untuk ikut Kristus. Tadi disampaikan tidak layak untuk kerajaan Allah, itu lebih tepat diterjemahkan dengan tidak cocok atau siap untuk kerajaan Allah. Percakapan singkat Kristus dengan para calon pengikutnya menegaskan tentang ongkos perjalanan bagi pengikut Kristus, yakni tuntutan mutlak kerajaan Allah. Kristus menuntut agar pengikutnya melepaskan diri secara radikal dari kepunyaan dan tuntutan keluarga, agar dapat mengikuti Kristus dalam situasi yang mendesak, yaitu menegakkan kerajaan Allah. Menjadi pengikut Kristus bukanlah hanya sampingan, perlu komitmen terhadap Kristus yang menuntut agar para pengikutnya mengatur kembali prioritas hidupnya, mampu menentukan mana prioritas hidup yang lebih utama ikut Kristus, mana yang hidup ataupun kebutuhan-kebutuhan duniawi yang akan menghalangi ketika orang itu mau ikut Kristus. Saudara-saudari, kiranya itu permenungan yang dapat kita maknai di Minggu Paskah, Minggu biasa yang ke-13 ini, kaitannya dengan Injil Lukas, yaitu bahwa ada sebuah panggilan dari Allah, ada kehendak Allah untuk mengikuti Kristus. Tetapi tentu saja ketika mau ikut Kristus, mau ambil bagian dalam kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, harus siap sedia, harus mau menentukan yang utama, yaitu yang pertama adalah Allah, yang pertama adalah Kristus, keluarga dan lain-lain menjadi yang kedua. Itu kira-kira syarat yang diajukan Kristus kepada kita melalui sabdanya. Semoga kita mampu menentukan hal yang utama dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, sehingga kita disebut layak untuk ambil bagian dalam kerajaan Allah. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.